Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya yang terus kita alami sampai saat ini. Kita boleh melangkahkan kaki kita ke tahun yang baru, itu semua atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dan sebelum mengawali pagi kita saat ini, kita diperjumpakan kembali melalui renungan harian Toraya. Bersama-sama kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari satu dalam doa kita berdoa. Ada sukacita yang luar biasa yang kami alami ya Tuhan, bahwa sungguh nyata kasih dan penyertaan-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang baru, tahun yang baru yang boleh kami nikmati bersama pada saat ini. Kami mengimani ya Tuhan bahwa itu semua boleh kami alami atas penyertaan dan tuntunan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, karuniakan kekuatan serta berkati pikiran kami sehingga firman ini boleh kami baca dan renungkan bersama dan boleh kami pahami, terlebih boleh kami praktekkan di tengah langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerhabuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Firman Tuhan. Kesetiaan yang memulihkan, kamengkaulan mepaka makariman. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama dari Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada seorang Seneca, seorang filsuf Romawi, pernah mengatakan, kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang lahir dari kedalaman hati yang harus dibuktikan lewat kata dan perbuatan. Kita mengakui percaya kepada Tuhan bisa saja mudah diucapkan, tetapi ketika berhadapan dengan tantangan dan rintangan, banyak orang memilih tidak setia mengikuti kehendaknya. Itu berarti tanpa kesetiaan semua akan sia-sia. Kesetiaan seseorang diuji ketika ia mengalami kesulitan hidup. Dalam perikop pembacaan kita, Ayub adalah sosok setia yang membuktikan keteguhan imannya kepada Tuhan sekalipun ia mengalami banyak penderitaan, di mana anak-anak dan semua hartanya lenyap seketika. Sekujur tubuhnya penuh bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
Dan ketika itu juga istrinya pun tak sanggup bertahan. Namun menghadapi situasi yang berat itu, Ayub tidak menyalahkan apalagi meninggalkan Tuhan, melainkan sabar menerimanya dan tetap hidup kudus di hadapannya. Bagi Ayub, dia beriman berarti siap menerima yang baik maupun yang buruk dari Allah. Dan ketika pada akhirnya Ayub memetik buah dari kesetiaannya kepada Sang Pencipta, di mana dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkannya, memberkati Ayub dengan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala yang pernah ia miliki. Bahkan ia dikaruniai umur panjang untuk melihat anak cucunya sampai keturunan keempat. Perjalanan hidup Ayub mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan tidak hanya berani untuk menikmati berkat, tetapi juga menerima penderitaan. Ia mengingatkan kita bahwa penderitaan dalam kehidupan orang benar pun diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, keuangan, relasi suami istri, orang tua dengan anak, kehilangan orang yang kita cintai, atau mungkin ketidaknyamanan di tengah-tengah persekutuan. Namun hal yang pasti bahwa jangan menyerah, berharaplah pada kasih dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Mari meneladani keteguhan hati Ayub, merespon setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dengan melihat tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari tetap memilih bahwa tetaplah setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus menuntun, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita dalam segala situasi yang kita alami. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas kasih-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi yang indah ini ya Tuhan. Biarlah melalui pembacaan ini, melalui teladan yang diperlihatkan oleh Ayub, biarlah kami juga boleh meneladaninya Tuhan, bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi dan keadaan, sesulit dan serumit apapun kehidupan itu, ajar kami ya Tuhan untuk selalu menyatakannya, menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya kepadamu, sehingga kami boleh sama dengan Ayub, bahwa ketika mengalami sebuah tantangan, ketika mengalami sebuah tekanan hidup, kami akan terus menyatakan kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan, dan sehingga kami boleh mengalami pemulihan yang asalnya daripadamu. Ya Tuhan, kami juga menyadari kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia ya Tuhan. Kadangkala seringkali kami melakukan kesalahan, pelanggaran yang tidak sesuai dan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, tahun yang baru, tahun 2025. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kami boleh melalui tahun 2024 itu semua atas tuntunan dan kasih Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kami. Dan itu pun yang menjadi iman pengharapan kami semua ya Tuhan, dalam menjalani tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan yang terus menuntun menyertai kami dalam berbagai kondisi, dalam segala harapan dan rencana kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga Engkau juga yang akan terus menuntun kami dalam menjalani tahun yang baru Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau perkenankan kami melalui hari ini dengan baik ya Tuhan, campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh menjalani segala aktivitas kami hari ini dengan baik, tanpa kekurangan satu apapun. Dan tentu ya Tuhan, berkenan di hadapan hadirat-Mu.
Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.